Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajara Bilqis Pojia dengan NPM 202170095 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun korupsi menurut Kartono tahun 1983, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Adapun korupsi menurut Waterbury tahun 1976, ada dua bentuk pengertian korupsi, yakni menurut hukum dan menurut norma. Yang pertama, pengertian korupsi dalam hukum adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Yang kedua, pengertian korupsi menurut norma ialah apabila hukum dilanggar oleh pelaku korupsi seperti pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dalam prosesnya. Faktor internal penyebab korupsi. Yang pertama, sifat serakah manusia. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi yang pertama yaitu karena adanya sifat serakah manusia. Setiap manusia memiliki sikap serakah, selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Jika tidak dapat mengendalikan diri, maka korupsi akan terjadi dari diri sendiri. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Demi diterimanya dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya korupsi secara disadari. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang tidak penting dengan harga yang mahal maupun ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginan yang sementara. Yang ketiga, dorongan keluarga. Karena memiliki jabatan yang tinggi, ada beberapa orang yang menyelewengkan jabatannya untuk korupsi. Bahkan, pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja didasari dengan alasan memenuhi kebutuhan berkeluarga. Faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham jika korupsi dapat dicegah dan diberantas. Yang kedua, aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi, karena banyaknya kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Aspek ekonomi bisa menjadi dasar manusia merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi. Yang keempat, aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir yaitu karena adanya aspek organisasi. Biasanya hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga tidak memiliki pemimpin yang dapat diteladani. Parahnya, organisasi tidak memiliki lembaga pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah. Dampak dari korupsi. Korupsi tentu menimbulkan banyak dampak negatif. Berikut ini merupakan beberapa dampak dan efek korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara dan ekonomi sosial. Yang kedua, menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Yang ketiga,
mengurangi pendapatan pajak, dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Dan yang terakhir, menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Ada 9 nilai anti korupsi yang telah dirumuskan KPK untuk ditanamkan pada semua individu. Kesembilan nilai itu diantaranya yang pertama inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli. Serta yang terakhir etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. Sekian dari video saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.